Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami di sini dari kelompok 1 kelas 9C ingin menjelaskan materi tentang kerajaan Islam di Jawa yang meliputi Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Banten. Sebelum itu, yuk kita simak video materinya. Yang pertama ada daftar isi. Daftar isi berisi latar belakang, sejarah, raja kepemimpinan, perkembangan, kesimpulan. Sejarah Demak berdiri sekitar akhir abad ke-15 Masehi, sekitar 1475 Masehi. Pendirinya yaitu Raden Patah, seorang keturunan Majapahit dari ayahnya Brawijaya V dan ibunya yang beragama Islam. Latar belakangnya, saat kerajaan Majapahit melemah, pengaruh Islam mulai kuat di Jawa. Demak muncul sebagai kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa. Letaknya strategis di pesisir utara Jawa, dekat jalur perdagangan laut sehingga cepat berkembang sebagai pusat ekonomi dan penyebaran Islam. Raja yang memimpin Demak. Raja yang memimpin Demak ada 4. Yang pertama Raden Patah. Raden Patah memimpin dari tahun 1475 sampai 1518 Masehi. Raden Patah ialah pendiri Demak, menjadikan Demak sebagai pusat dakwah Islam di Jawa dan membangun Masjid Agung Demak. Yang kedua, Pati Yunus. Pati Yunus memimpin dari 1518 sampai 1521 Masehi. Dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor. Terkenal keberaniannya menyerang Portugis di Malaka meskipun gagal. Yang ketiga, Sultan Trenggana. Sultan Trenggana memimpin dari tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Sultan Trenggana dikenal sebagai masa kejayaan Demak, meluaskan wilayah ke Jawa Timur dan Jawa Tengah dan menyebarkan Islam ke pedalaman Jawa. Yang keempat, Jaka Tingkir atau Adiwijaya dan Adipati Pajang, memimpin dari tahun 1546 Masehi. Setelah Sultan Trenggana wafat, terjadi perebutan tahta. Kekuasaan akhirnya berpindah ke Pajang. Berdiri Kerajaan Pajang menandai runtuhnya Demak sebagai pusat kerajaan. 3 bidang. Bidang pertama bidang politik. Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, menguasai jalur perdagangan di pesisir utara Jawa, menjalin hubungan dengan kerajaan Islam lain untuk menghadapi Portugis, menjadi pusat kekuatan baru setelah keruntuhan Majapahit. Bidang kedua bidang ekonomi. Letak strategis di jalur perdagangan internasional, Jawa, Malaka, Gujarat, Arab. Pelabuhan Demak ramai dengan perdagangan rempah, beras, dan hasil bumi. Pertanian subur, terutama beras, sehingga Demak disebut lumbung padi Jawa. Bidang yang ketiga yaitu bidang sosial dan budaya. Islam berkembang pesat melalui Wali Songo yang menjadikan Demak pusat dakwah. Pembangunan Masjid Agung Demak sebagai simbol persatuan umat Islam Jawa. Tradisi budaya lama, Hindu, Buddha, masih dipadukan dengan Islam, misalnya dalam seni wayang dan gamelan. Sejarah Kerajaan Mataram. Berdirinya sekitar akhir abad ke-16 Masehi, tahun 1586 Masehi. Pendirinya yaitu Danang Sutawijaya atau Penembahan Senopati, putra angkat Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Latar belakang, setelah kerajaan Demak runtuh dan Pajang melemah, Mataram muncul sebagai kekuatan baru di pedalaman Jawa, berpusat di Kota Gede, Yogyakarta sekarang. Mataram berkembang pesat dan menjadi kerajaan Islam terbesar di Jawa pada abad ke-17. Raja yang memimpin Mataram. 1. Yang bernama Panembahan Senopati pada tahun 1586 sampai 1601. Pendiri kerajaan memperluas wilayah dari Mataram ke Jawa bagian tengah. 2. Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1645. Raja terbesar di Mataram, menyatukan hampir seluruh Jawa kecuali Banten dan Batavia. Berperang melawan VOC Belanda di Batavia, membuat kalender Jawa Islam. 3. Amangkurat I
pada tahun 1646 sampai dengan 1677. Kekuasaan mulai melemah karena politik keras dan munculnya perlawanan. 4. Amangkurat II pada tahun 1677 sampai 1703. Pindah ke Kartasura, Mataram makin bergantung pada VOC. Raja-raja berikutnya Amangkurat III, Pakubuwono I. Pada akhirnya Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. 1755 Perjanjian Giyanti. Perkembangan di 3 bidang. 1. Bidang politik. Mataram sempat menjadi kerajaan Islam terkuat di Jawa. Di bawah Sultan Agung, hampir seluruh Jawa bisa ditaklukkan. Namun, setelah itu, kekuatan politik melemah karena campur tangan VOC dan konflik internal. 2. Bidang ekonomi. Pertanian. Contohnya padi dan palawija berkembang pesat berkat tanah Jawa yang subur. Mataram menjadi pusat penghasil beras terbesar di Nusantara. Perdagangan juga berkembang, meski kalah bersaing dengan VOC di laut. 3. Bidang sosial dan budaya. Islam semakin kuat, tetapi budaya Jawa masih dipertahankan. Munculnya sinkretisme Jawa dan Islam, contohnya kalender Jawa dan Islam dan tradisi sekaten. Seni dan sastra berkembang, contohnya wayang, gamelan, serta karya sastra Jawa klasik lainnya. Sejarah Banten. Banten berdiri sekitar 1526 Masehi. Pendiri Banten yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bersama putranya Hasanuddin. Latar belakang. Banten sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Pajajaran Hindu. Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin dengan bantuan Demak menaklukkan Banten. Setelah Pajajaran runtuh sekitar 1579 Masehi, Banten semakin kuat dan berkembang menjadi pusat perdagangan serta penyebaran Islam di Jawa bagian barat. Letak daerah Banten yaitu di pesisir barat Laut Pulau Jawa, strategis karena dekat Selat Sunda atau jalur perdagangan internasional. Raja yang memimpin ada 5. Yang pertama, Maulana Hasanuddin, 1552 sampai 1570 Masehi. Raja pertama Banten, memperkuat pemerintahan dan syiar Islam. Yang kedua, Maulana Yusuf, 1570 sampai 1580 Masehi. Berhasil menaklukkan Pajajaran tahun 1579, menandai berakhirnya kerajaan Hindu di Jawa Barat. Yang ketiga, Maulana Muhammad, 1580 sampai 1596 Masehi, meninggal saat menyerang Palembang. Yang ketiga, Sultan Ageng Tirtayasa, 1651 sampai 1682 Masehi. Masa kejayaan Banten mengembangkan perdagangan internasional berhubungan dengan Arab, India, Cina, Turki, dan Inggris melawan dominasi VOC. Yang keempat, Sultan Haji, 1682 Masehi, berselisih dengan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa, meminta bantuan VOC, menyebabkan Banten jatuh di bawah pengaruh Belanda. Perkembangan 3 bidang. Bidang pertama, bidang politik. Banten semula bawahan Demak, lalu menjadi kerajaan merdeka, menjadi kekuatan besar di Jawa Barat. Masa kejayaan pada Sultan Ageng Tirtayasa, tetapi mulai lemah ketika VOC ikut campur dalam konflik internal. Bidang yang kedua, bidang ekonomi. Letak strategis di Selat Sunda menjadikan Banten pusat perdagangan internasional. Ekspor utama lada, beras, dan rempah. Perdagangan dari Arab, Persia, India, Cina, Inggris, dan Belanda ramai perdagangan di pelabuhan Banten. Bidang yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Islam berkembang pesat melalui ulama dan jaringan perdagangan. Banyak pesantren berdiri menjadikan Banten pusat pendidikan Islam. Budaya Islam bercampur dengan tradisi lokal. Contohnya,